Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine, and I hope all of you are fine too. Okay, today we are going to talk about a dialogue between Mr. Nelson and Guide. Ya, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pak Wahid baik-baik saja dan Pak Wahid berharap kakak semua juga baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang dialog antara Mr. Nelson dan guide, ya, pemandu. Oke, kakak bisa perhatikan dulu dialognya. Nanti baru gambar yang ada di bawahnya nanti dicentang. Perintahnya, listen and read the dialogue, then tick the correct pictures. Kakak disuruh mendengarkan dan membaca dialog terus mencentang gambar yang tepat. Maksudnya, gambar yang ada di bawah itu yang dicentang adalah benda yang boleh dibawa, ya, berdasarkan dialog antara Mr. Nelson dan guide-nya. Oke, mari kita cek. Okay, Mr. Nelson. The tour starts at 7, so you have to be here at 6:30, okay? Fine. What shall I wear? A t-shirt? Oke, Mr. Nelson, tur mulai jam 7. Jadi kamu harus berada di sini jam 6:30. Oke. Baiklah. Apa yang harus aku pakai? Apakah kaos? No. There are lots of mosquitoes, so you have to wear a shirt with long sleeves. Oh, that's right. I had to wear a shirt when I went on a jungle tour some time ago. Are my trainers all right? Tidak. Ada banyak nyamuk sehingga kamu harus ada banyak nyamuk, jadi kamu harus memakai kemeja dengan lengan panjang. Oh, ya benar. Aku harus memakai kemeja ketika aku pergi ke hutan beberapa waktu yang lalu. Apakah memakai sepatu olahraga boleh? No, sorry. There are dangerous snakes around, so you have to wear boots. Do I have to bring food and something to drink? Maaf, tidak boleh. Ada banyak ular berbahaya di sekitar. Jadi kamu harus memakai sepatu boot. Apakah aku boleh membawa makanan dan minuman? You don't have to bring any food or water. We provide everything you need. That's great. Thanks. Kamu tidak perlu membawa makanan atau minuman. Kami menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Itu bagus, terima kasih. Nah, berdasarkan dialog itu, ya, yang dicentang hanya ada 2. Yang pertama, sepatu boot. Yang kedua, kemeja lengan panjang. Oke, kakak bisa lengkapi di buku paket, ya, yang ada di buku paket dicentang. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang grammar fokus. Ya, grammar fokus kali ini membahas kata have to dan don't have to. Have to artinya harus. Don't have to artinya tidak harus, tidak perlu. Ya, Pak Wet akan membahas artinya per kalimat. You have to wear a shirt with long sleeves. Kamu harus memakai baju atau kemeja
dengan lengan panjang. Kalimat yang kedua, I had to wear a shirt and boots. Aku harus memakai kemeja dan sepatu boots. Have to dan had to artinya sama, harus. Bedanya, have to dipakai di waktu sekarang, kalau had to dipakai di masa lalu. Kalimat yang ketiga, do I have to bring any food? Apakah aku harus membawa makanan? Kalimat yang terakhir, you don't have to bring any food. Kamu tidak perlu membawa makanan. Nah, grammar fokus kali ini membahas tentang have to dan don't have to. Sekali lagi, have to artinya harus, don't have to artinya tidak harus atau tidak perlu. Oke, next page, halaman selanjutnya. Nah, ini membahas tentang cerita, Kak, ya. Poin yang pertama ada 2 pertanyaan A dan B. Perintahnya work in pairs. Look at the pictures and the title of the story. Lihatlah gambar dan judul cerita. Kakak disuruh melihat gambar dan judul cerita. Pertanyaan yang A. Where are the children this time? Kali ini anak-anak berada di mana? Anak-anak yang dimaksud adalah Alex, Patrick, dan Phoebe. Yang B. Who are they going to meet in the story? Dalam cerita ini, mereka akan bertemu dengan siapa? Ya, oke, 2 pertanyaan itu bisa di skip dulu ya. Kita bahas story-nya, kita bahas ceritanya. Nanti akan Pak Wahid jelaskan artinya per paragraf. Student's Book, pages 26 and 27. The Time Travellers. 2. Read and listen to the story to check your answers. The present. The children started walking through the rainforest, looking for a way out. After half an hour, they came to a river. I'm very hungry, Said Alex. Me too, Phoebe and Patrick answered. Let's follow the river. Maybe we can find a village. Alex said. The 3 friends walked along the river in the rainforest for an hour. They were hot and hungry. Ya, judulnya The Present. Pawat artikan hadiah ya. Artinya hadiah sesuai dengan konteks yang ada di cerita. Ketiga anak itu mulai berjalan melintasi hutan ya, mencari jalan keluar. Setelah setengah jam mereka sampai di sungai. Aku sangat lapar, kata Alex. Aku juga, Phoebe dan Patrick menjawab. Ayo kita ikuti sungai ini. Mungkin kita bisa menemukan sebuah desa, kata Alex. Ketiga anak itu berjalan menyusuri sungai yang ada di hutan selama 1 jam. Mereka kepanasan dan lapar. Oke, second paragraph. Paragraf kedua. Suddenly, they heard a very loud animal noise. That must be a jaguar. Patrick shouted. Let's climb that big tree over there to hide. They ran to the tree and started climbing. To their surprise, the terrible noise got louder and louder.
until it was right above their heads. They looked up into the tree and saw hairy black arms and a tail above them. It's a howler monkey. Phoebe shouted. They all started to laugh. That was a scary 10 minutes. Tiba-tiba mereka mendengar suara hewan yang sangat keras. Itu pasti jaguar, teriak Patrick. Ayo, kita naik ke pohon besar di sebelah sana untuk bersembunyi. Mereka berlari menuju ke pohon dan mulai memanjat. Terkejutnya mereka, betapa terkejutnya, ternyata suara yang mengerikan itu semakin keras dan semakin keras sampai tepat berada di atas kepala mereka. Jadi sumber suaranya itu tepat berada di atas kepala mereka. Mereka melihat ke atas pohon dan melihat lengan hitam berambut dan juga ekor di atas mereka. Terus Phoebe berteriak, ini kera howler. Dan mereka pun mulai tertawa. Itu tadi 10 menit yang menakutkan. Kenapa kok mereka tertawa? Karena suara keras tadi yang menurut mereka itu suara jaguar, ternyata suara kera. Makanya mereka tertawa. Ngapain juga tadi lari-lari terus manjat pohon, ya kan? Nah, oke. Third paragraph, paragraf ketiga. The children climbed down the tree and carried on walking for 20 minutes. Suddenly, Patrick stopped. Look, He whispered. there's a man with a spear. We have to put our hands on our chest. That means we are friends. Phoebe said. The man smiled, and the 3 friends followed him. After 15 minutes, they saw some huts and a small village. In the middle, there was a fire with some women and small children sitting around it. Ya. Ketiga anak itu turun dari pohon dan melanjutkan berjalan selama 20 menit. Tiba-tiba Patrick berhenti dan berbisik. Lihat, ada orang membawa tombak. Kita harus menaruh tangan kita di depan dada seperti ini. Ini berarti bahwa kita teman, kata Phoebe. Ya, kakak pernah lihat film apa itu ya? Yang superhero itu ya, yang ada kata-katanya Wakanda Forever. Nah, itu kan tangannya disilangkan di depan dada, ya. Nah, itu tanda seperti itu artinya kita teman, kita bukan musuh. Orang tersebut tersenyum dan ketiga anak itu mengikutinya. Setelah 15 menit, mereka melihat beberapa gubuk dan sebuah desa kecil. Yang di tengah-tengahnya ada api unggun yang dikelilingi oleh perempuan dan anak-anak. 2 men appeared, and they took the children to a very old man. I think that the old man is the chief, so we have to give him a present. Phoebe said. Alex gave his penknife to the old man. The old man looked very happy, and he pointed at the fire. The children went over and had some delicious food. Ya, ada 2 orang muncul dan mereka membawa anak-anak menuju ke orang yang sangat tua. Terus Phoebe bilang, aku pikir orang tua tersebut adalah kepala suku. Jadi kita harus memberinya hadiah. Alex memberikan
pisau lipatnya kepada orang tua tersebut. Orang yang tua tersebut terlihat sangat senang dan menunjuk ke arah api unggun. Ketiga anak itu pergi menuju ke sana dan mendapat makanan yang lezat. Nah, untuk paragraf berikutnya kakak bisa lihat di halaman 27. Ya. Ya, tampilannya masih seperti ini, tapi kakak bisa lihat di halaman 27. After dinner, a man took Phoebe, Alex, and Patrick to a nearby waterfall. He pointed to the top of it, and there they could see a yellow glow. Ya, setelah makan malam, ada seseorang yang membawa Phoebe, Alex, dan Patrick menuju setelah makan malam, ada seseorang membawa Phoebe, Alex, dan Patrick ke dekat air terjun. Dia menunjuk ke arah atas, dan di atas sana mereka bisa melihat ada cahaya kuning yang bersinar. We have to get there quickly, or we'll never get back home, Phoebe said. They smiled to say thank you to the man and started climbing. The problem was that the yellow gate was far out in the air. There was only one way to get to it. We have to swing through the gate on a creeper, Patrick said. Kita harus cepat ke sana atau kita tidak akan pernah pulang ke rumah, kata Phoebe. Mereka tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada orang tadi dan mulai memanjat. Masalahnya adalah gerbang kuning tersebut, ya gerbang waktunya, berada jauh di atas udara. Hanya ada satu cara sampai ke sana. Kita harus berayun menuju ke gerbang menggunakan akar gantung, kata Patrick. I can't do that, Alex answered. I'm scared. Follow me, shouted Patrick. He grabbed a creeper, ran, swung through the air, and disappeared through the yellow glow. Way! Aku tidak bisa melakukan itu. Aku takut, kata Alex. Terus Patrick berteriak, ikuti aku. Dia mengambil akar gantung, berlari, berayun menuju ke udara dan hilang masuk ke dalam cahaya kuning, masuk ke dalam gerbang waktu. Phoebe looked at Alex. Let's go together, Alex said. quickly. The two friends took the creeper, ran, and jumped. They were gone in a flash. Ya, Phoebe melihat ke Alex. Ayo kita pergi bersama-sama, kata Alex. Cepat. Kedua anak itu mengambil akar gantung, berlari dan melompat. Mereka hilang dalam kilatan cahaya. Ya. Oke, itu tadi ceritanya Kak, ya, tentang hadiah, ya, a present, hadiah. Ya. Kembali ke kedua pertanyaan tadi, ya, where are the children this time? Kali ini ketiga anak itu berada di mana? Ya, jawabnya berada di hutan. Berarti
Jawabnya yang A, in the rainforest. Yang B, who are they going to meet in this story? Siapa yang akan mereka temui di cerita ini? Ya, ketemu dengan orang yang tinggal di hutan. Yang B jawabnya people in the rainforest. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Next page, page 27. Ya, halaman 27 juga ada latihan soal, ya. Perintahnya read and tick the correct name. Kakak disuruh membaca dan mencentang nama yang benar. Ya, berdasarkan cerita tadi tentunya. Oke, nanti kakak bisa centang di buku paket kakak ya. Oke, number 1. Who thought there was a jaguar? Who thought there was a jaguar? Siapa yang berpikir atau siapa yang mengira ada seekor jaguar, ada seekor macan tutul? Siapa lagi kalau bukan Patrick? Ya. Number 2. Who saw the man with the spear? Siapa yang melihat orang membawa tombak? Patrick lagi. 3. Who gave the chief a present? Siapa yang memberi kepala suku sebuah hadiah? Tadi pisau lipat ya. Pisau lipatnya siapa? Alex. 4. Who was scared of jumping through the gate? Siapa yang takut melompat menuju ke gerbang waktu? Alex lagi. 5. Who helped Alex jump through the gate? Siapa yang membantu Alex melompat menuju ke gerbang waktu? Siapa lagi kalau bukan Phoebe? Oke, kakak bisa lengkapi di buku kakak, ya, buku paket nomor 1 sampai nomor 5 dicentang namanya. Oke, Pak Wet harap untuk Google Meet berikutnya ya lebih banyak lagi, kalau bisa semua murid bisa ikut ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. I think it's enough for today. Nice to meet you. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.